Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kembali memperjumpakan kita dalam majlis yang penuh berkah ini, majlis tadabbur Al-Quran. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keimanan yang maksimal dan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam keadaan senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, pagi ini kembali kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita yang akan membahas insyaallah surah Al-Baqarah ayat 277 sampai 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat 277 tentunya kita ingat kembali yang di pertemuan terakhir sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan larangan riba ya Bapak dan Ibu ya. Ayat-ayat yang menyatakan ancaman Allah yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan kepada orang-orang yang menikmati memakan riba. Bahkan di situ bukan saja yang memberikan ribanya, bahkan juga yang memintanya, yang memberinya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, semua terkena ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 277 ini Allah mengatakan, sesungguhnya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tentunya, dan hari akhir, beriman dengan rukun iman yang 6, wa amilus solihat, lalu mereka beramal soleh. Jadi di samping mereka memang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat, kemudian mereka iringi iman tersebut dengan amal soleh. Ya, sering kita temukan ayat seperti ini dalam Al-Quran. Setiap iman senantiasa diiringi dengan amal soleh, yang berarti kita sebagai seorang hamba tidak cukup hanya sekedar beriman dengan keyakinan saja. Tidak cukup hanya percaya Allah itu satu, esa, Nabi itu adalah Nabi Muhammad utusan Allah, dan hari kiamat itu ada, benar adanya. Tidak cukup. Harus diiringi dengan amal soleh. Amal soleh di sini oleh sebagian ulama disebut dengan amal-amal yang wajib, tapi juga oleh sebagian ulama dikatakan amal-amal sunnah. Ya, amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Beramal soleh. Di dalamnya ada sholat sunat, ada zikir, ada membantu orang lain, meringankan orang lain, ya, ada bersedekah, berinfak, dan lain sebagainya. Semua itu ada termasuk amal soleh. Wa amilus solihat. Maka sesungguhnya orang-orang telah beriman dengan Allah dan kemudian mereka mengiringinya dengan amal-amal soleh, ya. Nah di sini dikeluarkan ya, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat. Jadi sholat terpisah daripada amal soleh. Makanya sebagian mengatakan amal soleh di sini adalah amal-amal sunnah, amal-amal kebaikan sunnah ya, kebaikan-kebaikan sunnah di luar ibadah-ibadah mahdhah yang memang sudah menjadi kewajiban kita. Wa aqamus shalah, dan kemudian dia mendirikan sholat. Wa aqamu. Di sini Allah mengatakan wa aqamu, bukan wa addu ya, atau wa fa'alu, atau wa amilu yang berarti melakukan. Tidak, Allah mengatakan wa aqamu, mendirikan. Artinya apa? Melaksanakan sholat itu dengan penuh kesiapan, penuh kesengajaan, penuh dengan kesungguhan dan keseriusan, dan begitu juga kekhusyuan. Maka itulah disebut dengan iqamatus shalah ya, iqamus shalah, mendirikan sholat, mulai daripada sholat di awal waktu dengan mempersiapkan diri berupa wudu, kemudian melaksanakan sholat dengan tumakninah, khusyuk, ya, dan tertib, dan begitu juga melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Kemudian wa atawuz zakah, kemudian mereka itu memberikan zakat, ya, menunaikan zakat atas kelebihan rezeki yang Allah berikan kepada mereka.
yang ketentuannya sudah sama-sama kita ketahui, harus cukup 1 nisab, sampai nisabnya dan cukup haulnya begitu ya. Maka kepada orang tersebut yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, di sini tentu bukan berarti puasa tidak masuk, haji tidak masuk ya Bapak dan Ibu ya, karena memang begitulah redaksi Al-Quran. Kadang-kadang memilih beberapa saja, yang maksudnya sebetulnya ayat itu mewakili yang lain-lain. Bukan berarti kalau cuma sholat saja, zakat saja, tapi sudah dikategorikan orang beriman. Ya, bukan demikian maksudnya. Ini sebagai representasi daripada beberapa rukun Islam yang kita ketahui. Maka kepada orang tersebut lahum ajruhum, bagi mereka Allah siapkan pahala bagi mereka. Lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka. Allah berikan kepada mereka pahala ganjaran mereka inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Artinya di dalam catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentunya. Wala khaufun alaihim, dan mereka itu tidak akan merasakan ketakutan kelak di yaumul qiyamah, tidak takut akan siksaan dan azab yang akan Allah siapkan kepada mereka, karena mereka memang di dunia itu telah menunaikan apa yang Allah perintahkan, ya, apa yang Allah wajibkan kepada mereka, bahkan mereka tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Maka kata Allah, kelak mereka tidak akan merasakan ketakutan, karena Allah perlihatkan kepada mereka sejak mereka itu di dalam kuburnya, bahkan ya, orang-orang beriman itu sejak di dalam kuburnya telah dilihatkan oleh Allah apa tempat yang akan mereka tempati kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Tidak merasa sedih terhadap apa yang telah mereka tinggalkan dulu di dunia, berupa kesenangan, berupa kenikmatan yang berbau-bau maksiat ya, yang orang lain dengan suka duka melakukannya dengan enak, dengan happy, sementara dia harus menahan diri padahal dia juga ingin begitu ya. Maka di akhirat dia tidak akan merasakan kesedihan atas hilangnya banyak peluang yang dulu di dunia tidak pernah dia dapatkan. Atau mungkin kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, dia tidak sedih karena dulu di dunia mungkin uangnya hilang yang dia pinjamkan kepada orang lain dengan riba, lalu begitu dia tahu riba itu haram, kemudian dia tinggalkan perbuatan riba tersebut, sehingga dia kehilangan sumber rezeki yang biasanya dia nikmati tapi dengan cara yang tidak halal atau haram ya. Maka kelak di akhirat kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan, sebagian juga menjelaskan bahwasanya ketika Allah mengatakan la khaufun alaihim wala hum yahzanun, ini juga dirasakan oleh seorang mukmin sejak di dunia. Karena orang mukmin itu di dunia di antara pemberian yang Allah berikan kepada mereka adalah dihapuskannya rasa takut, ya, takut akan tidak ada rezeki besok, takut akan ancaman orang yang zalim dan lain sebagainya. Maka karena imannya yang tangguh, imannya yang sangat kuat kepada Allah, Allah hilangkan rasa takut tersebut, dan begitu juga rasa sedih ya, rasa sedih atas hilangnya berbagai macam kesempatan, kebaikan, dan apapun yang diinginkan di masa yang lalu yang tidak dia capai pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, setelah Allah menyatakan tentang bagaimana orang-orang beriman itu, lalu kembali Allah menyatakan atau mengatakan tentang dosa riba ini. Belum selesai ternyata. Kalau kita membaca Al-Quran ya, kalau kita tidak teruskan di ayat 278, mungkin kita waktu itu tutup Al-Quran dalam keadaan senang gitu, dalam keadaan bahagia, terbayang akan surga dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika kita lanjut, kita dibuat merinding lagi ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, ikutilah perintah Allah, tunaikanlah apa yang Allah perintahkan, dan jauhilah apa yang Allah larang. Itulah takwa ya. Takwa itu adalah meninggalkan, menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian setelah itu wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu artinya tinggalkanlah. Tinggalkanlah, jauhilah ya, sejauh-jauhnya ma baqiya minar riba. Apa-apa yang masih tersisa dalam hartamu daripada transaksi-transaksi yang kau lakukan, daripada praktek-praktek riba itu, in kuntum mu'minin, jika kalian itu mengaku orang-orang yang beriman. Kalau ayat ini kita ingin tahu maksud tujuan ayat ini diturunkan, ini bercerita tentang orang-orang dahulu di zaman
awal-awal Islam zaman Rasulullah yang ketika ayat riba telah turun, namun mereka telah terlanjur bertransaksi, sebagian mereka masih mengambil sisa-sisa piutang ya, sisa-sisa piutang yang dia pinjamkan kepada orang lain dengan cara riba. Ya, dia berazam atau berniat akan berhenti, tapi karena sudah ada akad yang berlangsung, maka dia ambil sisa piutangnya itu, tapi masih dengan plus bunganya begitu, plus bunganya. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Dan hati-hatilah, tinggalkanlah atas apa-apa yang masih ada transaksi riba di dalam kehidupan kalian. Begitu kata Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang beriman. Tentunya Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ketika kita mentadabburi Al-Quran, ya penting kita mengetahui tujuan atau asbabun nuzul, latar belakang ayat ini diturunkan ya. Tapi bukan berarti kita merasa tenang, oh ini bukan untuk kita, ini untuk orang dahulu. Bukan demikian maksudnya. Karena di dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. La bi khususis sababi. Karena ibrah Al-Quran ini kita ambil harus sesuai memahaminya secara umumnya lafaz ayat ini. Ya, bukan mengetahui oh ini maksudnya kepada si anu dan si anu, bukan. Kita memahami secara umum dulu ya. Secara umum, secara teksnya dulu, baru secara konteksnya begitu. Maka berarti Allah melarang kita untuk memakan sisa-sisa riba. Baik dalam bentuk-bentuk tersembunyi ya, praktek-praktek transaksi ekonomi yang kita jalani dalam kehidupan kita yang mungkin tersamarkan. Ya, yang kita mungkin ragu-ragu di situ, yang masih ada kemungkinan unsur riba, maka bisa jadi masuk ke dalam konteks ayat ini. Tinggalkan semua yang ada sangkut pautnya dengan riba. Ya. Itu kalau kita mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kita terlanjur meminjamkan kepada orang lain dengan cara riba, maka cut bunga ribanya dan minta kembalikan pokoknya saja. Jadi begitu maksud ayat ini. Allah memerintahkan kepada kita, tinggalkan sejauh-jauhnya ya. Tuntaskan sehabis-habisnya apapun transaksi yang masih ada riba di dalamnya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Tentunya memang bukan suatu perkara yang mudah ya. Saya juga memaklumi Bapak dan Ibu, karena situasi dan kondisi banyak yang dialami oleh manusia pada saat ini, meskipun dia orang-orang beriman juga, maka tentunya dalam hal ini kita mendoakan untuk diri kita dan kepada semua saudara kita agar Allah berikan jalan keluar daripada riba ini. Allah berikan kepada mereka keteguhan iman ya, untuk menahan diri daripada terjerumus kepada dosa-dosa riba. Fa illam taf'alu, kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, di atas tadi Allah katakan jauhi, tinggalkan yang masih tersisa daripada riba di dalam kehidupan kalian, daripada transaksi kalian, daripada perjanjian perekonomian kalian ya. Maka kata Allah di ayat berikutnya, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau mengerjakannya, maka jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya apa? Kalau kamu tidak mau berhenti begitu. Kalau kamu tidak mau berhenti seberhenti-berhentinya, begitulah bahasanya ya, daripada bertransaksi riba itu, maka nah ini yang menakutkan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Allah mengatakan fa'dzanu biharbim minallah. Maka sadarlah, ketahuilah, awaslah kalian begitu ya. Siap-siaplah begitu. Fa'dzanu. Ya, ketahuilah, sadarlah, siap-siaplah, awas biharbim minallah, dengan sebuah peperangan dengan Allah. La ilaha illallah. Allah mengatakan siap-siap kalian berperang denganku. Bagaimana Allah berperang dengan kita? Kita ini hambanya. Kita ini Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang mengatur hidup dan mati kita. Tapi Allah umumkan kepada kita peperangan. Dan gak ada bandingannya antara kita sebagai makhluk yang lemah, ya, yang hina ini berperang dengan Khaliq Rabbul Alamin, pencipta kita, Tuhan semesta alam. Bagaimana mungkin kita memenangkannya? Namun demikianlah cara Allah untuk mengancam, ya, tentunya mengingatkan kita, kalau seandainya kita masih tidak berhenti melakukan transaksi riba tersebut di dalam kehidupan kita, maka kata Allah fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih.
maka bersiap-siaplah kalian menghadapi peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Luar biasa Bapak dan Ibu, Allah menyebutkan ancaman orang-orang yang masih bergelimang dengan transaksi riba di dalam kehidupannya, padahal telah disampaikan firman Allah, telah disampaikan akan hukumnya yang haram, namun dia cuek, dia tidak peduli, ya, dia tidak ambil pusing. Maka kata Allah, siap-siaplah menghadapi peperangan dengan Allah. Fa'dzanu bihabbi minallahi wa rasulih, ya, yang tentunya Allah dengan kekuasaannya yang hanya menyebut kun fayakun, mudah bagi Allah untuk berperang dengan kita. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Harta yang banyak begitu dengan mudah Allah musnahkan dengan kebakaran, dengan dapat temuan orang yang gemplang pajak, habis semua hartanya, ya, karena dikumpulkan semuanya dengan cara yang riba. Naudzubillah. Intu betum, tapi kalau kalian taubat, kata Allah, kalau kalian bertaubat dan tidak mau lagi melakukannya, falakum ru'usu amwalikum, maka boleh bagi kalian untuk mengambil pokok harta kalian. Jadi kalau ada orang yang sudah terlanjur bertransaksi riba, meminjamkan orang lain pakai bunga, maka kalau dia bertaubat kepada Allah, maka cukup dia minta pokok hutangnya saja, ya. Yang bunganya semua dihapuskan, maka dia minta kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan pokok hutangnya saja. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Kalian tidak boleh menganiaya orang lain, ya, dengan tetap meminta bunga daripada pinjaman yang kalian berikan, wa la tuzlamun, dan kalian juga enggak boleh dizalimi. Dalam artian bukan berarti uangnya kalian relakan semua, ya, enggak begitu juga, ya. Tapi ambillah pokoknya. Ambil pokoknya, minta pokoknya. Dan orang-orang yang berhutang, ketika dia membaca ayat ini juga nggak boleh lari, ya, nggak boleh lari, nggak boleh menggelap, berkelit daripada membayar hutang, karena Allah mengatakan la tazlimun wa la tuzlamun, tidak boleh menzalimi dan jangan pula kita dizalimi, ya, karena itulah agama Islam yang adil, yang seimbang, pertengahan, tidak boleh kita menzalimi tapi juga jangan sampai dizalimi, begitu, ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Masih dalam kita kaitkan dengan ayat yang di atas tadi, kalau seandainya punya pokok hutang silahkan diminta, silahkan diambil, ya, karena tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Lalu Allah menjelaskan berikutnya wa in kana dzu 'usrah, dan jika adalah orang tersebut, ya, yang dimintai untuk melunasi hutang tersebut, dzu usrah, orang-orang yang dalam kesulitan atau kesukaran, sedang banyak tanggungan, orang yang berhutang maksudnya, ya, bukan orang yang menghutangi. Kalau seandainya orang yang dihutangi tersebut, dalam kurung yang memang tidak dijelaskan di sini, tapi kita bisa memahami dalam konteks siyaqul ayat, maka fanaziratun ila maisarah, maka berilah dia tangguhan sampai dia mendapatkan kemudahan. Dan jika ada orang tersebut yang meminjam uang masih dalam keadaan susah, ya, yang dipinjamkan secara riba tadi, kan dipinjamkan secara riba, lalu kita tersadar nggak mau riba lagi, kan tetap diminta pokok hutangnya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan kalau seandainya orang yang akan kita tagih hutang kita kepada dia tersebut adalah orang yang masih dalam keadaan susah, kita tahu dia banyak tanggungan, ya, dalam kehidupan yang sangat berat, maka kata Allah fanadhiratun ila maisarah, maka berilah dia tangguhan sampai dia mendapatkan kemudahan. Ini tentu babnya akhlak, Bapak dan Ibu, ya. Babnya akhlak, seseorang yang memberikan hutang kepada orang lain, ya, kemudian meskipun haknya dia untuk meminta hutang tersebut untuk dibayar sesuai dengan perjanjian, namun ketika dalam kesulitan dan himpitan hidup yang dahsyat, maka mimbabil akhlak, merupakan sebuah akhlak yang mulia kalau dia memberikan kelapangan, dia tunda waktunya, ya, dia berikan mungkin 2 minggu lagi atau 1 bulan lagi, maka itu adalah sebuah akhlak yang sangat terpuji, karena Allah mengatakan demikian, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaklah dia berikan tangguhan, mau, ya, tentunya dia akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah
sudah minjamin lalu menunjukkan akhlak yang mulia dengan memberikan kelapangan atau kemudahan ya kepada orang lain tambahan waktu. Tapi kalau dia tidak mau, ya itu haknya dia juga, ya. Apakah dia mau mengadukan ke pengadilan dan sebagainya, yaitu kembali kepada hukum yang berlaku. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Nah, di sini Allah memang Masya Allah ya, Allah senantiasa Al-Quran ini mengajarkan kita akhlak yang tinggi, ya, akhlak yang tinggi. Kalau tadi berhutang, meskipun boleh kita mendesak orang yang berhutang untuk membayar hutangnya, tapi kalau kita tahu dia susah, kata Allah, fanaziratun ila maisarah, kasih kesempatan, tambah lagi waktunya untuk melunasi. Apakah sampai di sana akhlakul Quran? Apakah sampai di sana akhlaknya Islam? Tidak. Allah masih lanjutkan, wa antasaddaqu khairul lakum, dan jika kalian mau menyedekahkan hutang kalian tersebut, maka itu sungguh jauh lebih baik daripada kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui apa yang Allah siapkan di balik akhlak yang kalian terapkan tersebut. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita menghutangkan orang lain, memang hak kita untuk memintanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tapi kalau kita tahu ya, ini tentunya dalam konteks hutang piutang secara umum. Tapi kalau ada riba, ya maka ribanya kita hapuskan, hutangnya tetap kita tagih. Ya, tapi kalau orang yang dimintain utang tersebut sedang dalam keadaan susah, maka berikan dia kelapangan. Kalau sudah kepada kita untuk diberikan tambahan waktu, maka Allah mengatakan wa antasaddaqu khairul lakum. Sudah, ikhlaskan, sedekahkan saja. Sudah, saya ikhlasin. Saya kasihan karena kamu mungkin nggak bakalan bisa bayar, daripada jadi beban moral, beban batin. Saya juga nggak enak tiap sebentar minta, nanya, maka sudahlah saya sedekahkan, mudah-mudahan jadi pahala bagi saya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Ya. Tentu ini bukan perkara yang mudah ya. Kalau pinjamannya cuma 10.000, 50.000, ya it's okay begitu ya. Tapi kalau pinjamannya 5 juta, 10 juta begitu, atau mungkin 100 juta, nah itu tentu tidak mudah ya, karena uang sebesar itu sangat berarti ya, bisa dibuat untuk yang lain-lain. Ya, nah ini kembali kepada kesiapan finansial seseorang dan juga kesiapan keimanannya. Sejauh mana dia punya keyakinan bahwasanya hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang memudahkan dan meringankan beban seorang hamba di atas dunia, maka kelak di hari kiamat dia juga akan dimudahkan bebannya, dimudahkan perkaranya oleh Allah. Pada saat di hari kiamat tersebut, semua orang akan merasakan beban yang luar biasa ya, sehingga dengan itu nanti Allah mudahkan bebannya di hari kiamat. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ya, dan takutlah kalian ketika Allah telah bicara soal riba, Allah bicara soal orang yang berhutang ya, yang kemudian juga Allah bicara soal anjuran bagaimana orang yang menghutangi itu kalau bisa memberikan kelapangan, bahkan kalau bisa bersedekah. Lalu Allah mengingatkan mereka semua, kita semua ya, baik dalam bab riba tadi, masih memakan riba ya, belum berhenti padahal sudah dilarang. Lalu Allah mengatakan di ayat 281 ini yang merupakan ya, menurut pendapat yang paling kuat mengatakan ayat ini merupakan ayat paling terakhir turun daripada Al-Quran. Nah, ini mungkin jadi ilmu bagi Bapak dan Ibu yang mengetahuinya. Ayat terakhir turun dari semua ayat Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Ya, karena sebagian ada yang dulu informasinya mungkin waktu kita kecil salah ya, belum ditahqiq misalkan, belum diteliti dengan baik. Yang berkembang informasinya ayat terakhir itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-Maidah ayat 3 ya. Karena dia berbicara tentang Allah mengatakan Allah telah sempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan Allah ridho Islam sebagai agamanya yang diturunkan pada saat haji wada. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama, yang paling terakhir turun daripada semua ayat Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281 ini. Allah mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian semua wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman khususnya, yauman, akan suatu hari, yaitu hari kiamat tentunya ya. Turja'una fihi ila Allah, semua kalian akan dikembalikan padanya, di dalamnya kepada Allah. Takutlah akan hari tersebut, karena di hari tersebut semua kalian, siapapun kalian,
sekaya apapun kalian, setinggi apapun pangkat jabatan kalian, sekuat apapun kalian, ya, seperkasa apapun kalian di atas dunia ini, tidak ada yang kalian takuti, ya. Bahkan semua orang takut kepada kalian, pada engkau, ya, orang-orang yang semena-mena di atas dunia ini, siapapun tanpa kecuali, ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau penguasa, mau abri, ya, mau polisi, mau siapapun, ya, yang mungkin di atas dunia cenderung silau dengan apa yang dia miliki dan dia duduki, maka Allah mengatakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan takutlah kalian akan hari, yaitu hari kiamat, yang semua kalian akan dikembalikan pada Allah. Nggak ada satupun yang perginya ke alam lain, nggak ada itu. Oh, dia mungkin dulu di dunia seorang jenderal misalkan begitu, dia bisa membangkang atas kepada malaikat, dia nggak mau kembali kepada Allah, dia pindah ke alam lain, pindah ke galaksi lain begitu. Ya, mau bicara galaksi yang lain bagaimana? Orang semua galaksi telah hancur, ya. Yang pada hari itu hanya ada alam yang diciptakan oleh Allah, yaitu alamul yaumul hari berbangkit, ya, di padang mahsyar, yang semua makhluk diciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai makhluk terakhir dikumpulkan oleh Allah di sana. Kemudian kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Kemudian pada waktu itu akan dibalasi dengan sempurna setiap jiwa, setiap diri, setiap manusia, ya, ma kasabat, apa yang pernah dia lakukan selama hidupnya di atas dunia, wa hum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada pembalasan itu yang akan melebihi apa yang dia lakukan, ya, sedikit pun tidak. Dan sebesar apapun dan sekecil apapun kebaikan akan dibalas oleh Allah. Nggak ada itu yang namanya, oh dulu saya kok pernah berbuat baik, nggak ada balasannya hari ini kayaknya Allah lupa. Begitu. Itu nggak ada, ya. Perkataan seperti itu nggak ada, Bapak dan Ibu. Baik itu keburukan, ya, kita mungkin merasa, itu ini kecil, ya, nanti paling juga Allah nggak tahu gitu, ya. Nah, nggak bisa begitu kita memahaminya, karena Allah mengatakan "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Pada hari itu akan dibalas dengan sempurna semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, tentunya dalam tanda kutip semua yang kalau dosa itu dosa-dosa yang tidak diampuni, ya. Tapi kalau memang ada dosa di dunia, ya, tapi telah bertaubat, tentu semuanya terhapus. Tidak lagi akan dihisab nanti pada hari kiamat. Makanya pentingnya kita bertaubat agar ringan hisab kita kelak di hari kiamat. Wahum la yuzlamun, dan mereka sama sekali tidak akan dianiaya. Dianiaya di sini maksudnya adalah bukan berarti tidak akan diazab, tidak. Yang dianiaya di sini maksudnya tidak akan dikurangi pahalanya dan tidak akan ditambah dosanya, semuanya pas. Semuanya persis menurut apa yang dulu mereka lakukan di atas dunia. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, sekarang kita masuk kepada tadabbur ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an ini. Saya nggak tahu apakah waktunya cukup, ya, tapi insya Allah kita coba, karena harus kita lewati, ya. Karena besok insya Allah kita akan masuk kepada ayat 283 sampai 286, menuntaskan surah Al-Baqarah, ya. Besok termasuk hari yang bersejarah bagi kita karena kita menuntaskan mentadaburi surah Al-Baqarah sempurna. Masya Allah, ya. Kita bersyukur pada Allah, tanpa kita rasakan kita telah menuntaskan surah Al-Baqarah besok, tapi insya Allah Bapak dan Ibu mudah-mudahan kita bisa sama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat besok insya Allah, ya. Kemudian Bapak dan Ibu langsung saja, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian saling berhutang piutang dengan sebuah hutang, ya. Jadi ayat ini Allah mulai dengan mengatakan kalau kalian saling berhutang. Jadi kalau kita berhutang antara si A dengan si B, maka apa pedomannya? Ila ajalin musamma, yang mana hutang itu ada batas waktunya, ya. Ya, namanya hutang tentu ada batas waktu, ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada batas waktunya bukan hutang namanya, kan. Ini saya hutangin, tapi apa namanya? Ya mungkin bisa juga, ya. Ada yang mengatakan ini saya hutangin, kamu bayar kapan kamu sanggup. Nah, mungkin begitu juga maksudnya, ya. Kalau itu tidak perlu ditulis, ya, mungkin nanti konteksnya ada ditulis, ya. Atau perlu ditulis, ya, tapi ada perhutangan yang tidak memakai waktu, ya. Kapan sanggup, kapan ada kelapangan silakan dibayar. Tapi yang maksudnya di sini adalah yang kita sepakati, ya. Yang kita sepakati
ada waktunya, ini saya utangin sekarang 1 juta, pokoknya bayar 1 bulan berikutnya. Ya, sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 Juli, maka harus dibayar di tanggal 8 Agustus. Nah, kalau perhutangan yang seperti ini ada kesepakatan waktunya dan tentunya jumlahnya ya, maka perintahnya adalah faktubuh, maka tulislah, hendaklah kamu menulis transaksi itu. Harus dikuatkan dengan kertas. Ya. Jadi nggak bisa, saya pinjam duit dulu, ntar saya bayar. Ya udah, saya percaya kok kamu nanti bayar. Nggak bisa begitu ya. Ini hukum dasarnya dari perintah Al-Quran. Kalau kita berhutang piutang itu harus ditulis. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya menulis transaksi hutang piutang itu. Dengan siapapun, bahkan dengan saudara kandung sekalipun, bahkan dengan orang tua sekalipun, karena nggak ada bedanya. Ya, karena ini bab muamalah, nggak ada bedanya hutang piutang antara abang dengan adik, dengan tetangga, dengan ponakan, semuanya harus ditulis. Karena begitulah syariat yang Allah berikan. Karena Allah Maha tahu potensi yang akan terjadi kalau seandainya sebuah hutang piutang itu tidak dicatat ya. Potensi akan menimbulkan prahara, menimbulkan putusnya silaturahim dan lain sebagainya. Jadi faktubuh itu perintahnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu poinnya dulu. Kalau kalian saling berhutang, yang mana hutang itu ditentukan batas waktunya, maka tulislah. Tulis ya, bikin kwitansinya begitu kira-kira. Enggak perlu tulis ya panjang lebar begitu enggak. Kan sudah ada kwitansi ya. Bukan kwitansi lah. Macam draft atau format hutang piutang. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah menulis di antara kalian itu seorang penulis yang adil. Nah, jadi di samping kita yang bertransaksi hendaklah ada orang ketiga, sekretaris ya. Luar biasa Al-Qur'an ya. Mengatur di zaman dahulu, zaman yang masih tertinggal, tapi untuk urusan piutang aja harus ada penulisnya. Harus ada penulisnya, yang tentu ini kalau kita gambarkan dalam kehidupan kita saat ini ya agak sulit menerapkannya ya, tapi dari zaman dulu Allah telah atur. Hendaklah ada yang menulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah ada penulis yang menulis dengan adil. Jadi bukan kita yang nulis sendiri. Oh ini saya berhutang, kita berhutang, saling berhutang mungkin 1 juta. Ya udah nanti kamu tulis saja sendiri di rumah. Habis itu kamu tanda tangani, ya udah nanti kasih ke saya. Nggak begitu ternyata Islam. Karena kalau begitu nanti dia bisa nulis sesuka dia gitu ya. Nah ini tidak tepat. Tapi bahkan Al-Quran mengatur hendaklah yang menulis itu seorang penulis, bukan penulis yang sembarangan Bapak dan Ibu, penulis yang adil. Ya, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah dia menulis dengan adil ya, dengan tepat sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kemudian wala ya'ba katibun, dan janganlah enggan si penulis itu an yaktuba, untuk menulis kama 'allamahullah, sebagaimana dia telah diajarkan oleh Allah menulis. Jadi nggak boleh enggan dia. Karena dia sudah diminta oleh kedua pelaku transaksi ini untuk menuliskan, maka nggak boleh ogah-ogahan begitu ya. Harus ditulis sebagaimana dia telah dikaruniai oleh Allah keahlian untuk menulis ya. Kama 'allamahullah. Kemudian falyaktub wal yumlil, maka hendaklah dia menulis ya, wal yumlil ladzi alaihi alhaq, dan kemudian orang yang wal yumlil alladzi alaihi alhaq, hendaklah menulis si sekretaris dan dibacakan oleh orang yang memiliki kewajiban untuk menunaikan hutang. Di sini tidak bisa kita artikan secara letterlek Bapak dan Ibu ya. Karena kalau kita artikan secara letterlek kata per kata nggak sampai maksudnya. Dan imlakkanlah orang yang atasnya kebenaran. Nggak nyambung ya. Nah, ini perlu kita jelaskan maksudnya. Maksudnya adalah si penulis menulis dan hendaklah mengimlakkan. Mengimlakkan itu artinya mendiktekan. Ya, mendiktekan. Siapa yang mendiktekan? Orang-orang yang harus membayar hutang. Yang atasnya wajib untuk menunaikan hak, yaitu hutangnya itu tadi kepada yang memberikan piutang. Ya, jadi dia menyampaikan saya telah berhutang begini-begini, maka ditulis oleh sekretaris. Wal yattaqillah rabbah. Jadi tidak bisa lepas daripada ketakwaan kepada Allah. Wal yattaqillah rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam dia melakukan proses pengotentikan atau pencatatan hutangnya tersebut.
dia harus bertakwa kepada Allah, jangan menambahi ya, utangnya 1 juta, nolnya 1 dibuang tinggal 100.000, atau sebaliknya piutangnya cuma 100.000 ditambah 01-nya menjadi 1 juta. Makanya Allah mengatakan wal yattaqillaha rabbah. Hendaklah kita bertakwa, dia bertakwa kepada Allah dalam bertransaksi itu, jangan membohongi pihak lain, wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan pula dia mengurangi sedikit pun daripadanya ya. Jadi jangan menambah, karena itu disuruh berhati-hati, dan jangan pula mengurangi daripada apa yang telah disepakati. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, kalau seandainya orang yang atasnya kebenaran, maksudnya di sini adalah orang-orang yang seharusnya membayar hutang, yaitu si peminjam. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu, seandainya orang-orang yang dia wajib menunaikan kebenaran, wajib membayarkan hutang itu tadi, kalau seandainya dia seorang safihan, orang yang bodoh, mungkin seorang yang agak idiot begitu ya, kurang sempurna akalnya, au dha'ifan, atau mungkin lemah, anak kecil gitu ya, atau mungkin orang yang lemah ya, karena takut mudah diancam oleh orang lain, au la yastati'u ayyumilla, atau tidak mampu mengimlakkan, mungkin orangnya gagap, gagu, atau mungkin bahkan bisu. Ya, ini konteksnya orang dalam perintah menuliskan tadi ya Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu, cuman untuk soal minta menulis saja Allah sampai sepanjang ini menjelaskan ya, secara detail, kalau ini nggak bisa lakukan ini, kalau ini nggak bisa lakukan ini, begitu ya. Kalau seandainya orang yang akan membayar hutang itu nggak bisa menulis ya, atau dia lemah, atau dia tidak bisa mengimlakkan, tidak bisa mendiktekan, maka hendaklah dibantu oleh orang lain. Falyumlil waliyuhu bil adl. Hendaklah dia dibantu mendiktekannya oleh walinya. Oleh ayahnya kah, oleh ibunya kah, oleh saudaranya kah, yang bisa menjadi perwakilannya untuk mendiktekan, ya, menyatakan kesaksian akan piutang yang dia lakukan itu. Bil adl, dengan cara yang adil ya, tidak melenceng daripada apa yang ditransaksikan. Apakah cukup demikian Bapak dan Ibu? Selesai setelah ditulis, lalu transaksi selesai? Tidak. Allah masih jelaskan lagi, wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah kalian persaksikan, minta kesaksian 2 orang saksi daripada laki-laki yang dewasa, laki-laki yang berakal baik di antara kalian. Masya Allah. Jadi tadi sudah ditulis ya, yang seharusnya sudah ada tanda tangan peminjam aja udah cukup, bahkan kalau bisa pakai cap jempol itu kan sudah cukup ya, seharusnya ya. Tapi begitu Al-Quran, begitu Allah sangat menjaga hak-hak hambanya, maka kata Allah nggak cukup dengan cuma menulis di atas kertas yang sudah ditandatangani pakai cap, pakai jempol segala macam, tapi harus ada di bawahnya kesaksian minimal 2 orang saksi. Benar orang ini telah melakukan transaksi hutang piutang sejumlah sekian, akan dibayar pada tanggal sekian, dengan cara sekian, dengan cara begini dan begini, maka harus ada 2 orang saksi yang mengendorse-nya atau yang mengakuinya. Ya, supaya tidak ada unsur paksaan atau ancaman di situ. Bisa saja nanti kalau nggak ada saksi diancam pakai pisau, dia tanda tangan ya. Padahal yang ditulis berbeda dengan transaksi yang sebenarnya. Makanya harus ada 2 orang saksi. Saksinya bukan saksi sembarangan, dari rijal. Rijal ini adalah laki dewasa yang berakal ya, yang pantas dijadikan sebagai saksi. Kemudian fa'illam yakuna rajulaini, kalau seandainya tidak ada 2 orang laki-laki, yang ada cuma 1, farajulun, maka boleh 1 laki-laki ya. Jadi minimal harus ada 1 laki-laki, nggak bisa diganti dengan 2 perempuan ya. Oleh sebagian pendapat mengatakan begitu. Wa mar'atani mimman tardawna minasyuhada, dan kalau nggak ada 2 laki-laki yang dewasa, maka bisa diganti dengan 1 laki-laki plus 2 perempuan. Ya, mimman tardawna minasyuhada, dari golongan orang-orang yang kalian ridhoi, yang kalian akui, yang kalian anggap layak, jujur, amanah, ya, tidak pembohong, daripada kalangan para saksi-saksi. Jadi ada hikmah di sini Bapak dan Ibu. Ternyata Allah membandingkan kesaksian 1 laki-laki yang dewasa sama dengan kesaksian 2 perempuan. Artinya apa? Ya, karena memang perempuan itu cenderung banyak lupa. Ya, karena kalau dia cuma 1 orang, pertama memang laki-laki dan perempuan itu Allah tinggikan derajat laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di sini seharusnya kalau kita beriman dengan Al-Qur'an, nggak mungkin kita menerima
pemahaman gender itu ya, laki-laki sama dengan perempuan dan lain seterusnya ya. Karena Al-Quran sendiri telah membedakan. Kalau nggak ada dua laki-laki, maka boleh satu laki-laki, dua perempuan, berarti tiga ya. 1+2 berarti menjadi 3. Berarti memang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan itu, tapi masing-masing Allah berikan kelebihan di atas yang lain. Bukan berarti perempuan di bawah laki-laki, bukan begitu maksudnya. Perempuan bukan derajatnya di bawah laki-laki, tapi memiliki kelebihan satu sama lain. Tapi dalam soal kesaksian, maka Allah mengetahui sifatnya wanita yang mudah lupa, ya, mudah terlupalah begitu, karena banyaknya kesibukan rumah tangganya dan lain sebagainya. Dan juga karena faktor-faktor emosional ya, manusia itu lebih mengikuti pertimbangan emosinya. Maka Allah syaratkan kalau mengganti satu laki-laki yang adil, yang dewasa harus dengan 2 perempuan. Ya, menjadi 3 berarti. Antadilla ihdahuma. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya lupa di antara satu di antara keduanya, yang perempuan 2 itu tadi, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang satunya lagi mengingatkan yang salah satunya lagi. Fatudzakkira ihdahumal ukhra. Salah satunya bisa mengingatkan yang lain. Itu maksudnya kalau perempuan itu karena dia suka pelupa karena banyak pekerjaan, banyak tanggungan, banyak beban di dalam kehidupannya, maka hendaklah dia berdua supaya kalau yang satu lupa, yang satu lagi bisa mengingatkan. Karena kalau satu saja, ya saya nggak ingat ya kapan itu kejadiannya, pernah ada si A ngutangin si B, saya lupa begitu. Ya, karena yang namanya perempuan nyusuin anak, ngurusin rumah ya, macam-macam lah gitu ya. Tapi kalau dia berdua, minimal dia diingatin, benar loh waktu itu kan kita pas berdua kita yang ngasihin, benar gitu ya. Sehingga meskipun yang satunya lupa, diingatin sama yang lain. Kemudian wala ya'basy syuhada'u idza ma du'u. Kata Allah, janganlah sampai enggan, nggak boleh enggan para saksi-saksi itu idza ma du'u, kalau dia dipanggil untuk memberikan kesaksian, ditulis, menandatangani. Jadi nggak boleh Bapak dan Ibu, kalau kita diminta kesaksian sebagai saksi, ya meskipun di sini konteksnya adalah dalam jual beli ya, hutang piutang, kita nggak boleh menolak. Tapi oleh para ulama secara umum dilarang seseorang yang mengetahui benar suatu kejadian itu dan dia telah bersaksi pada hari itu, kemudian ketika datang pengadilan dipanggil untuk menyatakan kesaksian, lalu dia menolak, saya nggak mau, saya sibuk dan sebagainya, maka ini dilarang oleh Allah. Orang yang telah memberikan kesaksian, hadir dan melihat transaksi di awal, maka ketika dia diminta kesaksian, maka dia wajib untuk memberikan kesaksian tersebut. Ya. Wala ya'basy syuhada'u idza ma du'u. Namun demikian, meskipun ada ulama yang membolehkan, kalau seandainya memang kita khawatir kita termasuk golongan orang yang pelupa ya, manajemennya berantakan mungkin ya, atau registrasi catatannya berantakan, takut lupa, maka dia boleh menolak. Wah, saya nggak mau menjadi saksi hutang piutang, mending yang lain aja, saya takut lupa begitu ya. Kapan saya melihat, kapan saya menyaksikan, saya takut lupa, maka dia menolak. Itu mungkin dibolehkan kalau memang lemah sekali ingatannya. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih, dan jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, jangan pernah abai untuk menuliskan transaksi hutang piutang itu, baik dia kecil sekalipun, minjam 1.000 perak pun tulis. Begitu ya kalau kita mengimani ayat ini. Dan setiap transaksi, mungkin di warung ya, beli cabai sekilo, datang orang belanja, berapa cabai sekilo? Saya juga nggak tahu ya, 20.000 misalkan, catat ya. Atau dia hutang kredit, catat gitu. Dan di sini oleh para ulama bukan hutang piutang saja Bapak dan Ibu. Jual beli juga harus ditulis. Ya, yang namanya jual beli juga harus ditulis, karena namanya manusia ada yang berperilaku curang, sudah jelas-jelas barang itu dia jual, kemudian dia membantahnya sehingga dia minta uang barang itu diambil kembali, padahal dia telah mengambil uang sejumlah harga barangnya tersebut. Makanya harus ada kwitansi, ada faktur, dan itulah syariat agama kita. Jangan dilalaikan. Karena kalau terjadi kelalaian, ya dalam sebuah penjelasan seorang ulama mengatakan, satu-satunya doa orang zalim, orang yang terzalimi yang tidak akan diijabah oleh Allah adalah dia orang yang terzalimi. Yang kita ketahui selama ini kan doa orang terzalimi itu diijabah ya.
tidak mungkin ditolak oleh Allah. Tapi ada satu orang, dia orang yang terzalimi, tapi berdoa nggak akan diijabah oleh Allah. Ini agak bingung ya. Orang yang terzalimi berdoa tapi nggak bakal diijabah oleh Allah. Yaitu orang yang duitnya hilang dalam proses pinjam meminjam, dilarikan sama orang yang minjam, tapi dia nggak punya buktinya. Lalu mohon pada Allah, ya Allah, kembalikanlah duit saya, ya. Nggak akan diijabah oleh Allah. Rasain, begitulah kira-kira ya kasarnya kalau kita manusia ya. Rasain sendiri. Kenapa dulu waktu meminjam nggak dicatat? Padahal Allah dalam surat Al-Baqarah 281 telah menulis begitu panjang, Masya Allah. Ya, kenapa pula ayat ini yang dipilih sebagai ayat terpanjang? Tentu ini jadi sebuah perhatian bagi kita Bapak dan Ibu. Begitu Allah itu mengarahkan kita di dalam kehidupan kita ya, yang sangat detail. Saya yakin nggak ada kitab agama lain yang menulis utang piutang seperti ini. Mana ada ya, kita boleh taruhan mungkin ya. Nggak ada kitab agama apapun di dunia ini yang menulis hukum muamalah sedetail dan sepanjang ini. Satu ayat penuh. Yang panjang satu halaman penuh ya. Diulang lagi, dijelaskan oleh Allah. Dan jangan sampai bosan kalian menulisnya meskipun kecil sekalipun atau besar sekalipun ila ajali. Sesuai dengan waktu yang disepakati. Karena memang banyak terjadi prahara, terjadi masalah, sengketa karena tidak tertibnya kita dalam beradministrasi ya. Baik dalam hutang piutang, begitu juga dalam jual beli. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Artinya dengan demikian itu, dengan menulisnya, dengan mendatangkan dua saksi, itu lebih adil di sisi Allah. Ya, karena ada bukti-bukti otentiknya. Wa aqwamu lisyahadah, dan paling kuat nanti untuk menjadi saksi. Kertas itu walaupun selembar, di dalamnya ada berita acara, ada tanda tangan peminjam, ada tanda tangan yang meminjam, ada tanda tangan dua saksi atau tiga tadi, ya. Maka itu sudah cukup untuk kita bawa ke pengadilan. Atau minimal kita lihatin kepada orangnya. Kalau orang itu masih orang beriman, ya dia pasti akan terdiam. Oh benar, ternyata gitu ya. Ada tanda tangannya dia sendiri, ada tanda tangan para saksi. Maka nggak ada lagi celah untuk lari daripada kewajiban untuk membayar hutang atau mengakui transaksi yang telah dilakukan. Wa adna alla tartabu, dan ini serendah-rendahnya ketentuan, serendah-rendahnya anjuran atau pedoman, SOP lah begitu ya, agar kalian tidak merasa lagi ragu-ragu. Wa adna alla tartabu, agar kalian tidak ada ragu-ragu. Oh benar nggak ya hutang saya kemarin sekian? Jangan-jangan sekian gitu. Benar nggak saya waktu itu cuma ngomong 1 bulan? Kayaknya bukan 1 bulan, 1 minggu. Ya, enggak, 1 bulan deh. Nah begitu ya, karena tidak ada perjanjian tertulisnya. Tapi ada pengecualian Bapak dan Ibu. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ya, jadi tadi setelah kita bicara panjang lebar sampai saya mengatakan transaksi yang kecil sekalipun dalam jual beli cabai bawang di warung harus ditulis, ternyata dikecualikan oleh Allah di bawahnya ya. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali kalau seandainya itu adalah perdagangan yang tunai yang kalian jalankan di antara kalian ya. Jual beli langsung transaksi, terima uang, beli ambil barang, kasih uang, ya. Tapi tentunya kalau bisa tetap dengan kwitansi, karena kwitansi itu juga jadi dasar bagi kita untuk mengklaim kalau seandainya barang itu ada kerusakan, ya. Tapi kalau nggak ada kwitansi, meskipun telah terjadi jual beli, ya, begitu pas di rumah dihidupin, misalkan beli elektronik, nggak hidup gitu. Kemudian pas kita balik, apa buktinya kita belanja di sana? Bisa aja di warung sebelah gitu, dia bilang kan. Bisa aja di toko yang depan atau samping. Buktinya barang ini Anda ambil di toko saya apa begitu. Makanya penting Bapak dan Ibu kalau kita belanja barang itu minta kwitansinya. Karena kalau terjadi apa-apa, maka kita bisa meminta penggantiannya atau pengembalian uang bahkan ya. Sesuai dengan ketentuannya begitu. Maka kalau seandainya itu perdagangan yang sudah cash ya, maka tidak mesti kalian tulis, ya, tidak mesti, tapi bukan berarti tidak boleh ya, tetap boleh bahkan dianjurkan, tapi tidak mesti karena uangnya dia sudah cek waktu itu ya, barangnya benar, bahkan telah diuji, dicolokin, hidup ya, uang diterima ya sudah selesai waktu itu, sehingga tidak perlu lagi ada
penulisan. Apalagi kalau transaksinya kecil ya, beli 1 on bawang di warung, misalkan sekilo cabai di pasar. Nah, tentu yang seperti itu nggak perlu ditulis lah ya, nggak perlu ada kwitansi juga. Kemudian wa ashhidu idza tabaya'tum. Namun demikian persaksikan melakukan jual beli ya. Jadi kalau perdagangan yang kecil-kecil nggak mesti ya, tapi kalau jual beli yang besar ya, jual beli rumah, jual beli tanah, maka ini tentu harus ada kesaksiannya. Bagaimana kesaksiannya? Kita lakukan di notaris ya. Kita lakukan di notaris, ada saksinya, ada sistem yang berlaku sehingga itu menjadi kesaksian bahwasanya kita telah melakukan transaksi jual beli. Wala yudarra katibun wala syahid ya. Dan janganlah menyulitkan penulis dan jangan pula menyulitkan saksi. Jadi kita nggak boleh mengintimidasi penulis dan nggak boleh mengintimidasi para saksi. Maksain harus ditulis seperti ini, itu nggak boleh ya. Atau para saksi dipaksa untuk bersaksi sesuai dengan keinginan kita, maka itu dilarang. Wala yudarra katibun wala syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau seandainya itu kalian lakukan, memaksa tadi ya, mengancam, memaksa harus menulis seperti yang diinginkan. Ya, karena contoh misal gitu ya, mungkin nggak berhubungan langsung dengan ayat ini, tapi biasa orang belanja minta kwitansi kosong ya. Kalau nggak kasih ya udah saya nggak belanja di sini, saya pindah ke yang lain. Itu ancaman juga ya. Orang ini lagi butuh ya, pedagangnya lagi butuh, dari pagi nggak ada pelaris. Sekali datang yang belanja, mintanya apa? Minta kwitansi kosong. Atau kalau nggak kosong, belanjanya 1 juta, minta ditulisin 2 juta. Kalau nggak jadi belanja di situ. Ini kan juga mengancam ya, menyulitkan orang yang berjualan ya. Maka ini juga dilarang dalam agama kita. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Kalau itu kalian lakukan, maka itu adalah kefasikan bagi kalian, dosa tentunya. Perbuatan fasik ya yang akan diganjar dengan dosa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian ya. Sebagian ada yang mengatakan kalau kita bertakwa, kita akan bertambah ilmunya, akan diajarkan oleh Allah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian dengan takwa kalian tersebut. Wallahu bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu itu Maha mengetahui. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, inilah sedikit dan cukup singkat dan ringkas ya tadabbur kita di ayat 277 sampai 282 pada pagi hari ini, yang tentunya agak panjang di 272 tadi ya. Namun perlu saya sampaikan, apa yang tadi kita tadabburi nanti masih belum tuntas karena ada ayat 283 yang akan merubah hukum-hukum yang tadi telah kita sebutkan. Ya, untuk sementara kita yakini begitu dulu ya hukumnya. Kalau utang piutang wajib ditulis, ya memang wajib kalau bahasanya ya. Karena dalam Al-Quran itu kalau ada kata perintah, ada yang berarti wajib, ada yang berarti sunat, ya, ada yang berarti cuman bukan sunat, bukan wajib, cuman perintah biasa. Ya, boleh dikerjakan, boleh tidak, begitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadabbur kita pada pagi hari ini 277 sampai 282 ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, terutama di ayat 282 tadi, bahwasanya hikmahnya adalah kapanpun kita melakukan transaksi, maka hendaklah kita kuatkan dengan penulisan dan menghadirkan saksi-saksi, dan tentunya di zaman kita hidup ini semua telah tersistem semua ya. Sudah sangat banyak cara untuk mengamankan sebuah transaksi yang menutup segala celah bagi orang lain untuk mengambil hak kita dengan tidak cara yang sah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf dalam kekurangan materi penyampaian saya dan salah dan khilaf perkataan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.